Saya Renutito Daniel Bramanto dengan NIM 0483792261. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 3 pemrograman berbasis web. Untuk soalnya seperti ini. Jadi di sini kita diminta untuk membuat aplikasi pemesanan bahan ajar. Ini kurang lebih mirip seperti tugas yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini fokusnya adalah view component sama view template. Nah, di sini untuk struktur projectnya seperti ini. Jadi sudah disertakan di soalnya. Lalu untuk HTML-nya dibuat seperti ini. Dan untuk fiturnya itu di sini ada halaman stok bahan ajar. Kita diminta untuk perorganisasian mata kuliahnya itu kode, judul, lalu ada kategorinya, UPBJJ-nya, lokasi raknya, harga, lalu quantity, jumlah stoknya, sama safety stock, jadi stok paling sedikit yang bisa dimiliki. Ini satuannya itu buah, jadi 5 buah, 10 buah, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada untuk fitur ada filternya sama sorting juga, ini juga diminta. Lalu ada tombol resetnya juga. Untuk buttonnya ada button reset. Jadi dia minta berwarna hijau kalau misalnya safety stocknya sesuai atau lebih ya. Lalu kalau menipis, warningnya itu dia minta teksnya warna merah. Lalu apalagi di sini? Seperti ini permintaannya. Nanti muncul pop-up juga kalau misalnya menghapus atau menambah. Jadi ada konfirmasi beneran mau hapus atau enggak. Lalu untuk delivery ordernya itu fitur search-nya itu minta nomor DO atau NIM. Nah, lalu di sini bisa input DO baru. Jadi ini mintanya generate-nya otomatis. Penomorannya DO, tahun berjalan, sequence number. Jadi formatnya kayak gini, seperti ini. Nah, ini NIM-nya diisi manual oleh pengguna, nama diisi pengguna juga, ekspedisinya kita milih. Jadi seperti ini. Jadi minta outputnya adalah total harga paketnya, itu total harganya berapa dalam bentuk rupiah. Untuk poin penilaiannya seperti ini. Durasinya maksimum untuk video ini yang saya buat adalah 15 menit. Jadi kita buat agak ringkas saja, agak cepat saja, kita summary. Di sini kita mulai dari untuk komponen untuk datanya kita sudah disertakan ya. Jadi di sini data bahan ajarnya itu dalam bentuk JSON. Kita diminta untuk panggil JSON itu. Nah, di sini untuk up modelnya seperti ini. Ini function-functionnya. Nah, ini di sini saya ada kesulitan kemarin. Di sini saya kesulitan untuk fetching HTML-nya. Jadi HTML ini sudah saya buat, lalu ketika saya mau panggil itu agak sering banyak error. Saya udah coba beberapa cara, cuman masih error terus. Jadi ini saya coba hard code langsung ke ininya, komponen-komponen JS-nya. Saya coba langsung. Nah, ini kebetulan bisa berjalan. Jadi mungkin tidak benar-benar sesuai dengan permintaan untuk soalnya, untuk tugasnya. Cuman saya ada kendala di situ. Jadi saya coba dan berjalan dan bisa. Ini untuk stock table-nya. Lalu DO tracking-nya. Nah, seperti ini.
Ini kalau misalnya search-nya nggak ada, nggak sesuai, jadi dia muncul tidak ada data tracking untuk nomor tersebut. Lalu order form seperti ini. Untuk status page-nya, HTML-nya seperti ini. Untuk indeks HTML, saya buat sesuai seperti soalnya. Ini untuk urutan script source-nya, mintanya seperti ini sesuai dengan soalnya. Ini kalau ada yang tidak sesuai urutannya, maka most likely aplikasinya tidak berjalan karena dia error. Jadi ini kita harus memperhatikan untuk urutannya. Lalu di sini API. Di sini API JS. Ini datanya diambil langsung dari JSON yang sudah ada di sini. Cuman simulasi aja. Jadi datanya saya ambil langsung dari JSON. Sini sama, saya hardcode juga. Jadi copy paste untuk pengkodaannya. Terus ini function mirip seperti fetch. Jadi datanya diambil semua. Get initial data, lalu di-clone. Jangan lupa di-clone supaya si data JSON-nya tidak berubah kalau misalnya kita melakukan perubahan. Lalu ini untuk menyatukan array. Jadi array-nya array object tracking-nya ini jadi satu array panjang supaya lebih gampang diolah di view-nya. Lalu ini untuk ekspornya. Ini untuk untuk seperti tadi. Ini saya copy paste langsung dari HTML-nya. Nah, ini untuk codingnya dan functionnya. Untuk add modal, ini untuk trackingnya. Minta ini untuk format tanggalnya. Di sini saya buat. Ini untuk yang saya copy paste tadi. Lalu ini komponennya, ini computed tadi minta untuk soalnya. Itu computed. Ini order formnya. Lalu status batch. Ini untuk untuk logiknya ketika dia stoknya menipis atau kurang dari stok safety, maka dia berjalan. Jadi sini untuk badgingnya, kalau misalnya tidak sesuai, nah seperti ini stock table-nya. Untuk logiknya kembali lagi tadi saya copy paste karena error. Nah, seperti ini. Ini untuk function create item. Jadi kalau misalnya mau menambah buku baru, mungkin kita coba langsung untuk apps-nya. Nah, di sini, nah ini untuk filternya, filter utamanya ini untuk daerah-daerahnya. Jakarta muncul, Jakarta, Surabaya muncul, Makassar muncul. Lalu untuk yang Padang sama Denpasar tidak muncul karena memang tidak ada bukunya. Nah, misalnya kita rubah ke Surabaya. Nah, ini kita reset filter nih buttonnya. Nah, maka dia ngereset lagi untuk settingan default semua UT daerah. Lalu untuk judulnya, untuk sortingnya, nih untuk stok, harga juga muncul. Ini ascending, jadi dari yang kecil ke besar, descendingnya juga bisa. Harganya dari yang besar ke kecil.
Untuk judul juga seperti itu, alfabetik. Untuk stoknya juga bisa descending dari yang paling besar ke stok yang paling kecil. Di sini juga untuk edit stok kita bisa dari yang sebelumnya 28 buah kita rubah jadi 10 ketika kita update. Nah, ini maka berubah. Lalu kalau misalnya kita reset lagi, kita refresh, maka dia kembali lagi ke awal. Di sini kalau misalnya dari stoknya, kalau misalnya dia lebih daripada stok safety, maka dia statusnya aman, berwarna hijau. Lalu kalau misalnya dia menipis, dia berwarna seperti ini, karena dia kurang dari stok. Kalau kita edit, jumlahnya yang untuk buku sosiologi ini kita lebih dari jumlah safety, maka dia berubah jadi aman. Jadi berjalan. Lalu kalau kita edit lagi, untuk stoknya kita buat 0, maka dia langsung berubah jadi kosong. Di sini warnanya juga berubah. Untuk tambah bahan ajar juga bisa, kita masukkan di sini misalnya matematika, judul bahan ajar, 4401 matematika. Untuk di sini jumlah stoknya kita buat katakan 20. Untuk stok safety-nya kita buat 10. Maka ketika kita save, dia akan muncul matematika dengan harga 0, stoknya 20, safety-nya segini, maka stoknya dia aman. Ketika kita hapus, muncul pop-up. Oke, kita oke, maka dia hilang. Lalu untuk fitur tracking DO, kita masukkan kita copy untuk NIM-nya, kita coba cari, maka muncul statusnya sesuai dalam perjalanan paket UT 001 muncul sesuai dengan JSON-nya. Lalu ketika kita buat nomor acak saja, nah karena memang tidak ada di data JSON, ketika kita cari maka nomor tersebut nggak ada, maka tidak muncul teks, tidak ada data tracking untuk nomor tersebut. Lalu kalau misalnya kita mau tambah, katakan kita membuat baru, kita pilih ekspedisi, regular, IPA, untuk tanggalnya. Nah, di sini kita buat, bisa kita masukkan tanggal 26 hari ini. Nah, DO-nya berhasil dibuat. Oke. Untuk NIM-nya, misalnya kita masukkan seperti ini, kita pilih pemesanan, IPA dasar, kita submit pemesanan, maka muncul pop-up-nya. Untuk ininya paketnya tadi sebelumnya UT001, sekarang jadi 002 karena untuk soalnya kita diminta untuk paketnya ini generate-nya berjalan otomatis ya. Seperti ini. Jadi untuk fitur-fiturnya saya rasa semuanya sudah berjalan, work semua. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih.